Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah yang melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia yang mengampuni dan menyelamatkan kita. Karena itu, mari hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Kini, firman akan disampaikan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Semua yang mengikuti dimanapun berada, biar Roh Kudus yang beritahukan kebenaran firman ini, supaya semua dapat menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Begini dikatakan, Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, ada peribahasa mengatakan semakin tinggi bendera dinaikkan, semakin kencang angin bertiup. Semakin tinggi keberhasilan seseorang, semakin besar tantangan upaya orang yang akan menjatuhkan. Itulah yang dialami oleh Paulus. Dia telah melayani dengan totalitas. Ia telah mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, waktu, bahkan materi untuk melayani dengan tulus tanpa mengenal lelah. Rela berkorban tanpa pamrih. Sekalipun demikian, dia tidak bebas dari tantangan. Menjadi pertanyaan adalah, tantangan apa yang dialami oleh Paulus? Menurut firman ini, orang-orang yang tidak senang dengan keberhasilan Paulus, pertama, mereka menuduh bahwa Paulus hidup secara duniawi, ayat 2. Kedua, menuduh Paulus tidak konsisten, tidak berintegritas, ayat 10. Surat-suratnya tegas dan keras, tapi perkataannya tidak berarti atau omong kosong. Perkataan tidak sejalan dengan sikap. Tuduhan ini sangat berbahaya, mengganggu dan merusak pelayanan.
Dan karena itu Paulus menanggapi tuduhan yang menyakitkan itu dengan sikap meneladani Kristus. Dihadapi dengan lemah, lembut, dan ramah. Semua dilakukan demi Kristus, ayat 1. Ini menunjukkan bahwa otoritas Paulus bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Yesus Kristus. Karena itu, ia tidak arogan, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tidak emosional, dan menyatakan bahwa memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, tapi berjuang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 3 dan 4. Ini sikap Paulus yang jelas dan tegas. Sekalipun ada dalam dunia, tapi tidak bergantung dan mengandalkan kekuatan dunia, tidak menggunakan senjata duniawi dengan berbagai cara negatif, manipulasi, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, dan lain sebagainya, melainkan menggunakan senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng adalah metafora dari penghalang-penghalang yang menghalangi, menentang pekerjaan Tuhan, menghalangi orang untuk mengenal dan mengikuti Yesus Kristus, seperti para pengajar ajaran sesat. Senjata rohani itu juga digunakan untuk mematahkan siasat-siasat setiap orang atau meruntuhkan setiap argumen yang dibangun dengan keangkuhan atau kesombongan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ayat 5a. Paulus menggunakan senjata rohani, yaitu kebenaran firman Allah, untuk memberi pengertian yang benar, menawan segala pikiran manusia, dan menaklukkan kepada pikiran Kristus. Ayat 5b. Artinya, segala pikiran manusia yang sangat terbatas harus tunduk, takluk di bawah pikiran Kristus yang melampaui segalanya. Sehingga apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan itu adalah pikiran dan kehendak Kristus. Semua dari, oleh, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selamanya. Roma 11 ayat 36. Dengan tegas Paulus katakan, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Ayat 6. Artinya, sebagai rasul, Paulus punya otoritas untuk mendisiplinkan setiap orang yang terus-menerus memberontak dan tidak taat kepada Allah. Akan tetapi, Paulus tidak ingin menghukum secara sembarangan atau terburu-buru. Ia menunggu sampai ketaatan jemaat menjadi sempurna. Tujuan dari mendisiplinkan bukanlah untuk menghukum, bukan untuk meruntuhkan, melainkan untuk memulihkan, untuk membangun, supaya orang sadar dan kembali taat dan setia kepada Tuhan. Selanjutnya, Paulus menanggapi tuduhan bahwa dia tidak konsisten. Surat-suratnya yang tegas dan keras seolah-olah hanya menakut-nakuti. Bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataannya kosong, tidak berarti. Paulus menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengoreksi, memperbaiki kelakuan, dan membangun mereka dalam kasih. Dan apa yang disampaikan dalam surat yang tegas dan keras itu sama dengan tindakannya ketika ia hadir berhadapan muka, tetap konsisten, tidak ragu untuk menegur dan mengoreksi. Ayat 9-11. Karena itu, Paulus mengajak jemaat Korintus agar tidak terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tuduhan-tuduhan palsu. Umat harus melihat bukti nyata dari pelayanannya. Tengoklah yang nyata di depan matamu. Paulus menegaskan mereka yang mengaku milik Kristus agar mengakui bahwa Paulus dan rekan-rekannya juga
sebagai milik Kristus, semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang sama dan seharusnya tidak saling merendahkan. Bahkan Paulus tidak merasa malu sekalipun dituduh, difitnah, malah bermegah atas kuasa yang dianugerahkan Tuhan. Sebab kuasa itu bukan digunakan untuk meruntuhkan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk membangun, untuk kepentingan umat, dan terutama kepentingan Tuhan. Ayat 7 dan 8. Jamaat Maha Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, kita tak luput dari tantangan, pergumulan. Sekalipun kita sudah sangat maksimal melayani, rela berkorban segalanya, ada juga orang-orang yang berupaya untuk menjahati kita, menjelekkan, memfitnah, menuduh, dan menjatuhkan. Itulah yang dialami oleh Paulus dan terutama dialami oleh Yesus. Itu adalah bagian dari salib yang harus kita pikul di menghayati minggu sengsara Yesus Kristus ini. Jikalau kita menderita karena melakukan yang benar sesuai kehendak Kristus, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Matius 5 ayat 10-12. Bagaimana menyikapi segala yang menyakitkan? Firman menuntun agar jangan membalas jahat dengan jahat. Tetap berpola dari keteladanan Yesus, berlaku lemah lembut dan ramah. Tetap konsisten menjaga integritas, kata dan tindakan sejalan. Berani menegur sesuai kehendak Allah. Menyatakan kesalahan secara tertulis atau berhadapan muka, supaya yang melakukan kesalahan sadar, kembali ke jalan yang benar, bertobat, dan menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Di tengah kemajuan informasi yang begitu pesat, jangan terhasut oleh berita yang belum pasti kebenarannya. Ada banyak berita hoax. Kita harus menguji dan mengkaji. Harus sesuai dengan data dan fakta, supaya kita tidak salah menanggapi segala sesuatu. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi ketika mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan. Biar firman ini meneguhkan, menguatkan, dan firman ini menuntun kami supaya kami tidak mudah terbawa oleh godaan dunia yang menyesatkan. Dan berkati semua yang tetap taat setia mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menyertai kemanapun engkau pergi. Engkau akan beruntung, terhindar dari celaka, aman dan selamat dalam lindungan Tuhan, kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.